I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Teddy Slamet Riyadi. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang takdim dan takhir. Kemudian yang pertama kita perlu mengetahui secara bahasa apa itu takdim dan takhir. Kata takdim berasal dari kata qaddama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Kemudian kata qaddama ini mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'ilnya dengan cara mentasydidkannya sehingga mengalami perubahan makna. Dari mana mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan atau memilih. Takdim dan takhir dalam Al-Quran adalah penyebutan suatu lafaz dengan mendahulukan atau mengakhirkan pada atas lafaz yang lain. Kemudian kata takhir ini diambil dari kata akhara, memiliki sinonim atau lawan kata dari kata takdim. Takdim itu yang artinya menyegerakan, takhir ini yang artinya mengakhirkan. Jika penyebutannya mendahului, jika penyebutan lafaz mendahului, maka hal ini disebut dengan muqaddam atau takdim. Sebaliknya, jika lafaz yang mengakhirkan kemudian disebut muakhar atau takhir. Selanjutnya yaitu sebab-sebab takdim dan takhir dalam Al-Quran. Saya akan menyebutkan beberapa sebab-sebab takdim dan takhir dalam Al-Quran. Yang pertama itu at-tabaruk, seperti mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting, seperti pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang disembah itu Allah. Allah yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan yang kedua yaitu ta'zim. At-ta'zim yaitu mengagungkan, seperti mendahulukan nama Allah daripada Rasulnya, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya, seperti mendahulukan lafaz Allah daripada lafaz malaikat, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi takdim dan takhir dalam Al-Quran. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memberi makna pengkhususan. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Yang keempat itu penekanan. Yang kelima, mengundang rasa takut. Dan yang terakhir, keindahan pada susunannya. Pertama yaitu menghindari kesalahpahaman, seperti dalam Quran surat Ghafir ayat 40 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna yaktumu imanahu. Yang artinya berkata seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Seandainya kalimat ali Fir'aun atau keluarga Fir'aun diletakkan sebelum yaktumu imanahu, atau yang artinya menyembunyikan iman, maka mungkin ada orang yang memahami ayat itu atau dalam arti yang bersangkutan menyembunyikan imannya itu dari keluarganya saja. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyembunyikan iman Fir'aun ini dari siapapun. Yang kedua yaitu memberi makna pengkhususan, seperti contoh dalam Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ayat ini diterjemahkan tanpa memperhatikan penempatan objek, hanya sekedar pengetahuan tentang makna kata demi kata, maka bisa saja ada yang mengartikan dengan Engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi yang menyadari sebab didahulukannya objek pada ayat ini sebagai mengandung makna pengkhususan, maka akan mengartikannya dengan hanya kepadamu kami beribadah, atau hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, yakni bukan kepada selain Allah. Selanjutnya menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan, seperti pada Quran surat Al-A'raf ayat 140 yang berbunyi Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Seperti ucapan Nabi Musa yang direkam Al-Quran ketika menghadapi kaumnya yang meminta agar dibuatkan berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, apakah aku mencarikan untukmu Tuhan selain Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Kemudian penekanan seperti pada surat Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi Antaqulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang artinya, apakah engkau mengatakan kepada orang yang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Kemudian mengundang rasa takut, seperti contoh wa idza jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Nah, ini mengundang semua kaum muslimin apabila mendengar kata neraka itu mengundang rasa takut. Kemudian keindahan nada susunannya, seperti contoh Udhuhu fagullu thumma lijahimu sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku. Nah, di sini keindahan pada susunan katanya yang diakhiri dengan ha, seperti khudhuhu fagullu akhirnya ha, thumma jahimu sallu ha, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku, yang artinya tangkaplah dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu dalam Quran surat Al-Haqqah dari ayat 30 sampai 32. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.